Untuk pelajaran pertama pada tema 2 subtema 3 dengan tema bermain di lingkunganku dan subtema bermain di lingkungan sekolah, yaitu yang pertama mencari informasi melalui teks atau pengamatan gambar. Ketika mengamati gambar, kita dapat menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan. Kamu dapat membuat pertanyaan sesuai dengan informasi yang ingin kamu peroleh. Berikut adalah contoh pertanyaan yang dapat kita buat dengan mengamati gambar. Siapa yang membuat lukisan indah ini? Berikut menuliskan cerita berdasarkan pengamatan gambar. Kita dapat menuliskan cerita berdasarkan pengamatan gambar. Kita juga dapat menulis cerita dengan mengamati keadaan di sekitar kita. Berikut adalah langkah-langkah menulis cerita berdasarkan pengamatan. Yang pertama, amatilah gambar dengan cermat. Misalnya, wujud benda pada gambar. Yang kedua, dengarkan cerita gurumu dengan seksama. Yang ketiga, buatlah cerita singkat berdasarkan gambar dan cerita yang kamu dengar. Yang keempat, gunakan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya, menjelaskan makna kosakata keragaman wujud benda. Ayo, ingat kembali cara menemukan makna kata. Makna kata dapat kamu ketahui dengan bertanya kepada guru atau orang tuamu. Kosakata yang berdasarkan keragaman benda itu bermacam-macam. Misalnya, wujud benda dan kegunaan benda. Salah satu wujud benda adalah benda padat. Nah, kosakatanya adalah padat. Padat artinya sangat penuh hingga tidak berongga. Sekarang, mari kita belajar membuat pertanyaan sesuai gambar. Ingat kembali, kamu dapat membuat pertanyaan sesuai gambar. Kamu juga dapat mengetahui berbagai hal dengan mendengarkan cerita bergambar yang dibacakan oleh gurumu. Berikut adalah langkah-langkah membuat pertanyaan dari teks bergambar yang dibacakan oleh guru. Yang pertama, dengarkanlah cerita dengan seksama. Yang kedua, catatlah hal-hal penting dalam cerita tersebut. Yang ketiga, tulislah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Apa? Mengapa? Kapan? Di mana? Siapa? Bagaimana? Sesuai jenis informasi yang ingin kamu peroleh. Selanjutnya adalah menyebutkan tata tertib di sekolah. Tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh kita semua. Mematuhi tata tertib membuat hidup menjadi lebih disiplin. Nah, berikut contoh tata tertib di sekolah adalah memakai seragam sesuai jadwal. Menyebutkan hal-hal yang harus dilakukan di sekolah. Yang pertama, melakukan piket kelas sesuai jadwal. Yang kedua, memakai seragam yang bersih dan rapi. Yang ketiga, berdoa sebelum memulai pelajaran. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Nah, contohnya membuang sampah sembarangan. Nah,
Oleh karena itu, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Menyebutkan manfaat mematuhi tata tertib di sekolah. Semua aturan bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Contoh tata tertib di sekolah beserta manfaatnya adalah: 1. Datang tepat waktu, manfaatnya tidak ketinggalan pelajaran. Yang kedua, mendengarkan guru mengajar, manfaatnya kita akan mendapatkan ilmu. Berikutnya adalah kita akan belajar tentang menyelesaikan soal cerita tentang pembagian. Anak-anak bisa melihat dari buku halaman 127 ya. Nah, menyelesaikan soal cerita tentang pembagian. Pembagian berarti membagi benda menjadi beberapa kelompok sama banyak ya. Ingat ya anak-anak, kuncinya adalah sama banyak. Pembagian juga berarti melakukan pengurangan berulang hingga habis. Iya, hingga hasilnya itu menjadi 0. Kita kasih contoh ya. Sebanyak 10 butir kelereng akan disimpan ke dalam 5 kotak. Berapa banyak kelereng dalam satu kotak? Artinya dalam setiap kotak itu ada berapa kelereng. Nah anak-anak ya, kita buat dulu kotaknya. Kotaknya ada 5. Tuh, Ibu Mary udah buat 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Nah kemudian 10 butir kelereng tersebut kita letakkan secara rata ataupun sama banyak. Terlebih dahulu kita letakkan 1, 1, 1, 1. Masih ada sisa, kita letakkan lagi sampai seimbang. Tidak boleh ada yang 2 atau 3, tidak bisa. Semuanya harus seimbang. Nah kemudian kita buat lagi kalimat matematikanya. Banyak kelereng sama dengan 10 bagi 5. Artinya, ingat anak-anak bahwa pembagian itu sama dengan juga pengurangan berulang. Maka 10 kurang 5 kurang 5 sampai hasilnya 0. Oleh karena itu 10 bagi 5 sama dengan 2. Selanjutnya, menyebutkan alat dan bahan untuk menggambar imajinatif. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan. Banyak alat dan bahan yang dapat kamu gunakan untuk menggambar imajinatif. Berikut adalah alat dan bahan untuk menggambar imajinatif. Ada buku gambar, ada alat mewarnai, ada penghapus, dan juga penggaris.